Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. قال الإمام العالم العلامة الفقيه المحقق والمحدث في عصره الشيخ نووي البنتني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين في كتابه نصائح العباد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال alamatus syaqawati arba'atun. Alamatus syaqawati arba'atun. Tanda-tandai wong iku cilaka ana papat. Napa mawon dawuh Kanjeng Nabi, tanda-tandai wong cilaka uripe iku ana papat. Siji, nisyanu dzunubi al-madiyati wa hiya 'indallahi mahfuzatun. Siji, kelalen ning kesalahan-kesalahan lan dosa-dosa. Padahal kesalahan iku, dosa iku selalu tercatat di hadapan Allah, kecatat padahal. Maka sapa wong ingkang nglakoni dosa toli kelalen, awas dadeaken atiye kula lan sampeyan kabeh, uripe kula lan sampeyan kabeh cilaka. Manane ora bakal beja, ora bakal bahagia. Siji, ketika kita melakukan maksiat, kita tidak beristighfar kepada Allah. Ketika kita melakukan maksiat, kita tidak ada penyesalan dalam maksiat tersebut. Bahkan justru biasa-biasa saja. Apalagi sampai menyepelekannya. Lah terus saya cilik. Lah terus saya cilik terus ditepuk-tepuk jadi gede. Apa contohnya? Contohnya gaplean remian ora duitan, gaplean remian ora duitan, awaluhu katur ora dosa, tapi ketemu makruh toli dengan obrolan iki lamun padu seket perak bewa mesti dosa. Akhirnya yuk nacak padahal padu seket perak baik atau sewu padu sewu baik. Oh cuman sewu kan cilik. Terus sewu dosa ditumpuk dan menyepelekannya, tanda hidup Anda tidak akan bahagia dunia akhirat. Tidak hanya di dunia saja, akhirat juga. Hiji, nisyanu dzunubi fil madi, nisyanu dzunubi al madiyati, melupakan dosa-dosa yang telah lewat. Wahiyya 'indallahi mahfuzatun, padahal di hadapan Allah dosa-dosa itu selalu tercatat dan terjaga dengan rapi. Anda melakukan maksiat di mana, Anda melakukan dosa di mana, jam berapa, menit keberapa, hari apa, tahun berapa, itu ada semua di hadapan Allah nanti. Anda lupa akan itu. Nomor loro, wa dzikrul hasanati al madiyah,
ngeling-ngeling kebagusan, kebaikan apa saja yang dia kerjakan diingat-ingat, eling-eling al-madiyati sing wis lewat. Wala yadri aku bilang amuddat, padahal kebaikan yang dia kerjakan tersebut itu belum tahu apakah akan diterima atau ditolak oleh Allah. Sekecil apapun kebagusan sing dilakoni mesti dieling-eling. Oh, apa bae bentuknya niki, mulanya bakal ngelakoni kebagusan aja bangga dikit karena ada orang di atas Anda yang melakukan lebih baik dari Anda. Jika nyumbang 1 juta durung sepira, anak wong nyumbang 30 juta tapi 1 juta keluar-keluar sedesa, juta keluar-keluar sedesa, wong nyumbang 20 juta baby kembali 1 juta keluar-keluar sedesa. Walayadri, sedangkan Anda tidak tahu apakah sumbangan Anda, sedekah Anda itu diterima atau tidak. Yang tidak ngomong-ngomong saja belum tentu diterima, bagaimana yang ngomong-ngomong? Nah itu sing beli ngomong-ngomong baik, umpama sing beli ngomong-ngomong baik itu belum tentu keterima, beli itu durung weru apa maning sing ngomong-ngomong ya dulu nih. Coba maka itu tandai kalau hati Anda, kalau hidup Anda, hati Anda rusak, hidup Anda tidak akan bahagia dunia akhirat. Akan ditemukan celaka ketika Anda hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat. Maknanya berarti ketika Anda berbuat baik, Anda tidak ikhlas. Berarti ketika Anda berbuat baik, Anda punya tujuan agar disanjung, agar dipuji dan dipuja. Maka kebaikan yang punya harapan selain kepada Allah 100% tidak akan diterima oleh Allah. Ini yang kedua. Sampai ngelakoni apa baik kebagusan, tahajud, tembak tahajud baik, mari disanjung ning uang, maka tidak akan diterima oleh Allah. Lorong melakoni kebagusan apa baik bentuknya, ada ngelakoni kebagusan, lakonan apa bisa lakonan urusan macam-macam. Sampai istiqomah sholat duha, ya sholat duha ya urusan macam-macam. Sampai biasa sedekah ya sedekah ya urusan ngomong-ngomong. Iki nomor 3, wa nadharahu ila man fawqihi ila man fawqahu fid dunya. Dalam urusan dunia, maka ning urusan dunia niku dalamnya ning wong kang luwih dhuwur. Maka ning urusan dunia iku dalamnya ning wong kang luwih dhuwur. Mulane kaidah terkadang bab-bab dunia itu kadang-kadang iku menjerumuskan kita dalam orang kerasa ning perkara-perkara sing ngadoaken Gusti Allah. Mohon maaf. Sukses, mana bahasa sukses. Bapak seminar sukses, ternyata kaidahnya menjauhkan diri kita dari agama tanpa terasa. Contohnya apa contohnya? Orang kalau mau menuju kesuksesan itu kan pertama satu, jangan pedulikan orang lain. Berarti sira ngadoakan ukhuwah dong. Ayo. Ngadoakan ukhuwah bang apa konon. Kalau Anda ingin sukses, jangan pedulikan orang lain. Sampeanku orang dewek kan urip pengarang
sira sukses dodolan ana sing tuku, lamun laka sing tuku sira sapa. Oh. Anda menjauhkan diri dari persaudaraan namanya. Maka dalam wong sukses kan lah, ya kita kudu bisa sukses kayak kan, kita kudu bisa sukses. Ikut kuis ditentukan Gusti Allah. Sira ketebegana sepira yang ketentuan Gusti Allah melarat ya melarat. Kan nyata bae katone. Gusti Allah maringi gampang ya gampang, yang ditentukan Gusti Allah gampang. Orang yang ketika dalam hal dunia melihat ke atas berarti dia tidak terima dengan qada dan qadarnya Allah. Itu nana. Anda berjalan saja usaha sudah, jangan memikirkan saya harus sukses seperti dia. Aja konon. Wong urip sira ning dunya ku tujuane dudu sugih. Tujuan urip sira ning dunya ki kulalan sampean kabeh ki, urip ning dunya tujuane dudu sukses. Sampean pengen sukses mengko ning akhirat. Ning dunia sekaya apapun, sehebat apapun, bukan dikatakan sukses. Sampai pengen sukses, oh ning akhirat. Itu baru Anda dikatakan sukses atau tidak. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini semua adalah ketentuan saking Gusti. Lakoni baik, bisnis, anakan diparingi sugih alhamdulillah, tangga diparingi sugih. Tinggal sampeyan dong apa Gusti, lamun panjenengan sayang ning kula, lamun rahmate panjenengan luwih ambah saking sajene Gusti kula paringi kula supaya bisa kayakan, lamun bisa luwih saking kan beda. Kan sing glendeng sira glendeng kita kudu kayakan. Penyakit yang ada pada diri kita satu, kurang terima dengan apa yang diberikan oleh Allah saja, kurang terima dengan ketentuan Allah saja. Maka kita ini mengaku diri hamba Allah tapi terkadang tidak terima dengan qada dan qadarnya Allah, tidak terasa oleh kita. Maka disitulah letak sehingga banyak dari kita yang mudah galau, mudah pusing, akhirnya mudah tukaran, tanpa sebab membenci, tanpa sebab nyengiti akhirnya. Kenapa? Karena itunya melihat perkara dunia, melihatnya ke atas. Wong kang luwih sugih, wong kang luwih tinggi derajatnya, wong kang luwih. Sementara kemampuan Anda tidak sampai ke situ. Dalam hal apa saja, dalam hal ilmu, dalam hal kekayaan, harta, dalam hal derajat, jabatan, pangkat, semua Anda melihatnya lebih ke atas, bukan menerima apa adanya. Anda sekarang dikasih jabatan oleh Allah, umpam eselon 1, ya alhamdulillah, bekerjalah dengan baik, maka Allah akan memberikan yang lebih baik. Itu yang ketiga, ketika Anda melihat perkara dunia, Anda melihatnya ke atas, bukan ke bawah. Anda diberikan kesehatan oleh Allah, normal ning Gusti Allah, ya alhamdulillah, kuduwe kono alhamdulillah. Berapa banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa berjalan, berapa banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa mendengar. Saya masih bisa mendengar, ya Allah terima kasih. Adakah kita? Kalau kita melihatnya ke bawah, niscaya kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Kalau kita melihatnya ke atas, orang apabila rakus terhadap perkara dunia, maka yang ditemukan adalah kecelakaan. Orang jika rakus terhadap perkara dunia, maka yang akan ditemukan adalah kebodohan. Penyakitnya satu, kebodohan. Yang kedua, jika dia rakus terhadap dunia, dia akan dihilangkan oleh Allah rasa takut. Kalau sudah rakus terhadap dunia, dia akan dihilangkan oleh Allah rasa takut ning Gusti Allah. Nah. Yang kedua, yang ketiga, dia akan dihilangkan oleh Allah rasa isin, malunya hilang. Wong bakal rakus hilang isine, sehingga korupsi ya ora isin. Orang wedi, orang kelingan yang dheweke iku sekedar hamba Gusti Allah, sehingga akhirnya orang wedi karo Gusti.
wong bakal wis rakus ning perkara dunia, penyakitnya telu iki, maka rusak kehidupannya, celaka kehidupannya, lebih-lebih di akhirat akan lebih celaka. Ijarakan Nabi. Sing ke telu, sing ke papat, wa nadharuhu ila man dunahu fid dini yaqulu Allahu aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Dari Kanjeng Nabi, sing kepapat wong kang uripe cilaka iku wong kang nalikane ning bab agama mandenge mengisor ke bawah bukan ke atas. Padahal rakus dalam bab agama itu dianjurkan. Rakus dalam bab dunia akan celaka. Rakus dalam bab agama itu dianjurkan. Anda harus lebih semangat dalam beribadah kepada Allah aslinya. Ada orang rajin sholat, Anda iri, boleh. Bukan bisa rajin sholat, kita bisa. Ghibthah itu boleh, bukan hasud itu. Iri dalam hal agama itu namanya ghibthah. Agar Anda lebih semangat itu namanya ghibthah. Tapi ketika Anda tidak iri melihat orang yang agama dalam hal agama dia semangat, Anda biasa-biasa saja, hati Anda ada penyakit. Dalam wong rajin ning masjid, ongko-ongko bae malah ditetek Allah, aku sih biasa. Wong rajin ning masjid sih biasa. Anda tidak ada iri sama sekali terhadap orang yang giat dalam ibadahnya, giat dalam taatnya. Kok Anda tidak iri, maka ada penyakit dalam hati Anda, rusak. Dalam wong kang rajin agama menganggap rendah. Dalam wong kang rajin nuru dunia menganggap mulia. Penyakit berarti. Ning wong sugih ngormati Allah. Ning wong sugih kok ngaji. Anak ustaz sira ompo saja. Nah iki rusak berarti hati sira. Ya bakalan acara pengajian gak bakalan suki-suki kayak ya mulia kenang benda, kenang harta. Andai kata dia melarat, masa dia mau ngomong kakak kaji kok hanya karena dia suki. Padahal Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita jangan pernah membeda-bedakan. Dia kaya itu pemberian Allah, dia tidak kaya juga itu ketentuan Allah. Maka tetap kedua-duanya harus dihormati. Malah Kanjeng Nabi bakal diundang ning wong melarat. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Paling balap takai. Jadi kula lan sampean gawe kualik. Undang wong sugih paling balap. Takai. Undang wong melarat wong kobalah. Berkata cilik. Undang wong sugih berkata gede emberan. Berkat emberan teka. Berkat cuma senek beli teka. Luar Anda membeda-bedakan Bu. Yes. Jadi Anda harus bisa membedakan itu. Maka kalau Anda membeda-bedakan seperti itu ketika dalam hal agama Anda melihatnya rendah. Ada orang rajin puasa Senin Kemis dan dia cecean. Zaman sekian rajin puasa dia harusnya penyemangat. Anda harusnya ingin seperti dia, karena saya tidak seperti dia. Ada orang rajin ngaji dibully, maka hati Anda, badan Anda, kehidupan Anda celaka, rusak hati Anda. Berarti kehidupan Anda celaka nantinya di akhirat, lebih-lebih celaka. Itu Kanjeng Nabi, alamatus syaqawati arba'atun, bahwa tanda-tandanya orang celaka itu ada apa? Ada 4. 1, dia sering melupakan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, padahal Allah selalu mencatatnya. Yang kedua, dia sering mengingat-ingat, mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, padahal kebaikan tersebut belum tahu apakah diterima atau ditolak oleh Allah. Yang ketiga, ketika memandang perkara dunia, dia memandang ke atas, sehingga
setiap sesuatu itu sehingga dia rakus terhadap dunia. Orang yang rakus terhadap dunia, hidupnya akan celaka, akhiratnya lebih-lebih celaka. Orang yang rakus terhadap dunia, hidupnya akan celaka, akhiratnya lebih-lebih celaka. Dan penyakit orang yang rakus terhadap dunia, satu, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak ada rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi terhadap sesama manusia. Yang ketiga, menyepelekan perkara agama, sehingga setiap apapun dia malas. Dan itu terjadi di tenanan di masjid-masjid keramat, Gunung Jati, Kasepuan, Masjid Merah, Masjid Abu Alama, kan kayak isi wong tirakat kayak wah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan pragat. Barang kali beberapa bulan diparing Gusti Allah sugih. Barang sugih ning masjid boro-boro kantor maning. Jangankan masjid yang jauh, masjid sebelahnya saja tidak ada, tidak pernah dilangkahkan. Ketika ditanya, kenapa Anda tidak pernah datang lagi? Dengan alasan satu, sibuk. Nah ini yang repot. Sibuknya Anda di dunia ada batasnya, di akhirat Anda lebih mementingkan dunia. Iki yang ketiga. Yang keempat, alamatus syaqawati, yang keempat adalah ketika Anda melihat agama, melihat dengan pandangan rendah, sehingga setiap ada orang yang giat dalam taatnya, giat dalam ibadahnya, giat dalam menjauhkan diri dari maksiat, Anda tidak iri sama sekali, bahkan dianggap biasa-biasa saja. Ini penyakit. Mulanya diwalik nih Kanjeng Nabi, wa alamatus sa'adati arba'atun, dan tanda-tanda orang yang bahagia itu ada 4. Siji, dzikrul dzunubil madiyati, selalu mengingat dosa-dosa yang lalu sehingga sering menjadi penyesalan baginya. Makanya kulalan sampeyan kabeh sering kula ngomongaken kanggo kula dewek pada baik, kanggo kula dewek untuk saya pribadi, dan mengajak kepada teman-teman, jika Anda ngerasani, jika Anda membenci, jika Anda tidak senang kepada satu orang, itu watak, maka leburlah dengan satu, istighfar. Dodok bareng lamun ditinggal purung bokatan priben, akhirnya dodok ning gunung rasani rawang nang ora apa-apa, belum bisa ditinggal bang konon. Cuma lamun bisa ditinggal tinggalan, lamun belum bisa ya wis karena ngormati batur sok mangga. Tapi selama itu hati Anda jangan lepas, astagfirullah, astagfirullah, Gusti pangapura, pangapura, pangapura. Sebenarnya beli pengen kita ngerasani mungkin kau batur-batur Gusti kau dulu. Jadi istighfarnya jangan lepas. Maka Anda termasuk orang yang dzikrul dzunubil madiyah, orang yang menyesali akan dosa-dosa yang telah lewat, mengingat dosa-dosa yang telah lewat. Perbanyak istighfar. Bukankah Kanjeng Nabi, wallahi inni la astaghfiru kulla yaumin mi'ata marratan, sampai Kanjeng Nabi wallahi ditambahi qasam, wallahi, maka wis wallahi ku bener-bener demi Allah, sampai mon maka wis Kanjeng Nabi bagus teman wis ngomong wallahi, wis iku pasti kuatnya inni la astaghfiru kulla yaumin, sesungguhnya aku selalu beristighfar kepada Allah setiap hari, mi'ata marratan, 100 kali, wa fi riwayatin sab'ina marratan, dalam riwayat yang lain 70 kali Kanjeng Nabi satu hari. Sedangkan kita istighfar hanya setelah ba'da sholat fardu. Pun kalau kiyam wiridannya terkadang berangkat sholat melincah kayak Wahabi. Ayo, namun kiyam wiridannya terkadang sausnya sembahyang lebih mementingkan HP, nongkrong di guri dolanan HP. Ini berita harus dipentingkan. Anak maning penyakit alasannya nguyu ya anak ben koronku. Masa iya setiap sembahyang nguyu man kono.
Anak mau orang anak nguyu mana masa iya sembahyang saben tuh sholat nguyu alasannya nguyu padahal si beli tekaning bak orang nguyu mudun anak apa CCTV ku anak mohon gua anak ya lagi kendala makanya bes. Yang kedua, orang yang dikatakan bahagia dunia akhirat adalah dia wanisyanul hasanatil madiyati. Dia melupakan kebaikan yang dia lakukan yang telah lewat, tidak pernah mengingat. Wong kang nglakoni kebagusan iku lamun bisa kaya dene wong itu. Anda meludah berapa kali satu hari, pernahkah diingat? Anda meludah satu hari berapa kali, pernahkah dihitung? Ketika Anda melakukan kebaikan, usahakan seperti halnya orang yang meludah, tidak pernah diingat berapa kali Anda melakukan kebaikan. Wanisyanul hasanati al-madiyah. Sing ketelu diwanek, apabila Anda melihat perkara dunia, lihatlah ke bawah. Niscaya Anda akan banyak bersyukur. Anda diberikan oleh Allah satu hari diberi rezeki 1.000, alhamdulillah. Pirang-pirang bongkang lurus penewu bekang elan sedina. Jadi makanya kau akhirnya sering syukur, alhamdulillah. Ketika melihat perkara dunia, janganlah melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Anda akan bahagia. Kenapa bahagia? Karena Anda selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Oh, janji. Kalau Anda sering bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Tapi wala in kafartum, kebalikan kalau Anda selalu gelendengi, inna azabi lasyadid. Jangan harap Anda mendapatkan nikmat. Yang keempat, ketika melihat perkara agama, lihatlah ke atas. Lamun siran dalam wong kang luwih alim, iria Gusti kita pengen mengkanan. Boten. Lamun siran dalam wong kang luwih ibadah, iria Gusti kita kepengen kaya mengkanan, sehingga menjadi penyemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Kalau empat-empatnya ini Anda lakukan, niscaya Anda adalah bagian dari orang yang bahagia dunia akhirat. Mugi-mugi kulalan sampai kabeh paring Gusti Allah gampang nglakoni kebagusan, gampang ngadohaken keblesakan, dan mugi-mugi napa sing dikaji niku kulalan sampai kabeh bisa nglakoni sedejana secuil. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin. حمدا يافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترد الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الحمد لله رب العالمين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعينا فيه مشكورا وفعلنا فيه محمودا، وأن يكتب عملنا في الأعمال المقبولة وتوجهنا في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجبين رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا والمسيء والسائل والمؤمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره، وهم ببركته وشريف وجهته أولادنا وأهل قطرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر يا الله، وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك، ونصرنا المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي يا الله، واجعلنا يا ربي يا الله، واجعلنا يا ربي يا الله في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم إنا نسألك ونتوسل بحبيبك وبرسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذخرنا ومولانا محمد يا رسول الله يا حبيب الله، إنا توجهنا بك إلى الله يا رسول الله يا أبا القاسم، إنا توسلنا بك إلى الله لقضاء حاجاتنا. Silakan sebut hajat masing-masing kita sama Allah. Ya Allah hajatina, hajatina ya Allah, ya Allah unzur ilayna, Allahumma fashaffi'hu fina, Allahumma fashaffi'hu fina, Allahumma fashaffi'hu fina, Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah, fastajib du'aana bibarakati sayyidina al-imam sultanil awliya syirban Syekh Syarif Hidayatillah, fastajib du'aana bibarakati jami'i awliya'is salihin syirban, fastajib du'aana bibarakati jami'is sadat ali ba'alawi,
فاستجب دعانا بحق وبجاه سيدنا ومولانا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فاستجب دعاءنا بخصائص لطفك يا الله آمين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أثابكم الله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Jadwal rutinan selanjutnya adalah bertempat di Masjid Baitur Rahim Blok Sidapurna RW 43 RT 43 RW 10 Desa Bakunglor Kecamatan Jamblak. Lagi jadwal Selasa selanjutnya bertempat di Masjid Jami' Baitur Rahim Blok Sidapurna RT 43 RW 10 Desa Bakunglor Kecamatan Jamblak. Mugi-mugi kula lan sahabat kabeh diparingi sehat wal afiyah wal istiqamah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala nadha asrafna fatub alaina tauba tagsil kulli hauba wastur lana وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله